sekitar 20% tahun 20, kemudian 40% itu tahun 2024. Artinya bahwa lembaga-lembaga keuangan harus memberi prioritas kepada usaha-usaha mikro, usaha-usaha kecil, ya, dan sudah pasti ini pembiayaan yang bersifat bebas dari riba menggunakan akad syariah. Kalau kita lihat sekarang ya, katakanlah kita lihat bank pemerintah Aceh aja, Bank Aceh berapa persen pembiayaan yang diberikan ke UMKM itu sekitar 7%, sangat sedikit sekali. Maka seperti Bu Dila ingin mendapatkan pembiayaan itu susah, tapi insya Allah dengan kanun ini ya insya Allah lembaga keuangan akan memberi perhatian yang lebih besar kepada UMKM. Ya, di samping itu juga mereka akan lebih memberi lebih banyak pembiayaan dalam bentuk modal, dalam bentuk bagi hasil. Itu diatur dalam kanun, disebutkan persentasenya berapa. Baik. Maka ini memang pertanyaan Pak apa tadi ya yang mengatakan bagaimana kita memastikan ya jangan hanya tertulis saja di kanun ya. Maka ini menjadi tanggung jawab bersama, tapi memang tanggung jawab paling besar ada di pundak kami. Kita akan memonitor itu. Karena tugas Dewan Syariah Aceh itu adalah ya mengawasi, melakukan konsolidasi antara DPS, kami memonitor kalau mereka melakukan pelanggaran, maka kami akan melapor ke Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama dan mereka bisa mencabut izin itu. Iya, berarti ini nggak main-main dong? Tidak main-main, tidak main. Iya. Memang kalau membahas ini udah mulai panas nih rekan Jati ya tentang ini. Nah, memang Prof dan juga Dr. Edi berbicara tentang yang tadinya terbiasa dengan konven kemudian sudah beralih ke syariah, tentu banyak tantangan. Ya kan, dari Dewan Syariah juga pasti kan di sasarannya nih Dewan Syariah nih. Ini kalau nggak sesuai pasti sasarannya ke sana gitu. Saya ke Dr. Edi deh. Melihat masyarakat kita yang sudah antusias berpindah ya, migrasi ke syariah, sudah dipastikan berarti memang bebas riba, tidak ada riba di dalam transaksi nanti. Nah, jika nih Dr. Edi ya, seandainya nanti seperti misalnya bentuk-bentuk umroh yang memang diberikan nih dari pihak bank, ini untuk ibu ini akan dapat umroh nih di tahun ini akan berangkat bersama tim gini. Nah, itu apakah juga termasuk unsur riba atau sebenarnya itu memang yang dikatakan tadi sistem bagi hasil? Mungkin Dr. Edi boleh menambahkan. Tuh, baik ya, terima kasih rekan Jati semuanya. Ini terkait dengan pemberian hadiah namanya itu ya. Jadi kita lihat siapa yang pemberinya gitu ya. Kalau yang memberinya itu dari lembaga keuangan yang berbasis bunga ya tentu tidak boleh gitu kan. Tapi kalau yang berinya misalnya dari pemerintah nanti kan karena kita ada prestasi kan, ya boleh-boleh saja kan. Nah, misalnya dari Pemko kita dapat prestasi apa, hadiahnya pokoknya dapat umrah ya kan. Tapi kalau yang berinya misalnya dari perbankan atau lembaga keuangan konvensional yang berbasis bunga, itu kan sumbernya dari riba. Ya tidak boleh begitu kan? Tidak boleh karena ya sama kayak orang main sabu-sabu punya untung berkorban 3 ekor lembu. Misalnya dari sumber dananya itu dari haram. Gitu kan. Nah, gitu kan. Tidak boleh. Jadi kemudian beberapa hal terkait tadi dengan pertanyaan Pak Dahlan, Bu Zubaidah dan Pak Ferry tadi, bahwa yang Bu Zubaidah tadi Prof sudah sampaikan, mungkin sedikit saya jelaskan lebih detail, lanjut. Kalau ada terjadi seperti itu di masyarakat Bu Zubaidah, itu langsung ini pelanggaran syariat ini. Dr. Edi, kita angkat telepon dulu, boleh ya? Halo, assalamualaikum. Salam. Iya, dengan siapa di mana? Saya Randy di Punggah Belancong. Oh ya, Pak Randy. Oke, Pak Randy mau nanya apa Pak Randy? Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Saya mau tanya nih Pak, apakah bank syariah itu bisa menerima dana dari bank konvensional Pak? Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait bank syariah, bisa terima nggak dana dari bank konven? Nah, ini tentang Oke, baik, terima kasih Pak Randy dari Punggah Belancong. Baik, sebentar ya, ini saya apakan pertanyaan yang sebelumnya dulu. Baik. Jadi seperti Bu Zubaidah tadi, itu langsung nanti kalau ada itu, ini sama juga kalau seperti orang khalwat. Kan sekarang ini kita masyarakat kan menangkap gitu kan, menangkap pelaku khalwat di kampung, diserahkan ke WH atau ke polisi. Ini begini juga nanti, kalau ada praktek riba seperti tadi, masyarakat boleh menangkap, serahkan kepada polisi atau
Satpol PP dan WH. Karena ini pelanggaran syariat, apalagi sudah ada kanun. Dan kita DSA ini sudah diberi wewenang oleh kanun atau kalau tingkat nasional itu oleh undang-undang untuk melaksanakan ini. Dan kita juga termasuk nanti setelah 2021 ini kalau masih ada operasional lembaga keuangan atau leasing seperti disampaikan Pak Ferry tadi, itu kita akan kirim surat kepada mereka. Kemudian akan kita beri peringatan kedua. Kalau setelah itu akan ada sanksinya. Itu berupa pencabutan izin atau pemberian denda segala macam kepada mereka. Itu sudah diatur itu dalam kanun itu ya. Nah, kalau ini jadi istilahnya sudah diatur semuanya. Jadi leasing yang berbasis konvensional bisa mengkonversi ke syariah atau ya seperti perbankan sekarang ya berarti harus menutup operasionalnya di Aceh karena kalau misalnya mereka ini tidak punya unit syariahnya begitu ya. Kemudian seperti apa Pak Dahlan sampaikan tadi, di Brawi Pak Dahlan mengenai apa metode dalam LKS dalam implementasinya ya. Jadi dalam metodenya kita menggunakan sosialisasi, literasi keuangan, kemudian juga pelatihan Dewan Pengawas Syariah karena ini bukan hanya perbankan, ada juga lembaga keuangan dan perbankan, koperasi pembiayaan itu. Yang ini perlu sekali tenaga terampil dan juga pemahaman masyarakat semua tentang keuangan syariah. Kemudian kita lembaga baru kita desa ini tenaga kita masih terbatas hanya 3 orang, 5 orang semuanya anggotanya dengan anggota pleno dan di kabupaten kota nanti juga kita bentuk. Nah ini kita mengawasi semuanya. Kita mungkin akan ke lapangan nanti kita cek. Makanya kami mohon pun partisipasi masyarakat kalau ada praktek pelanggaran LKS dilaporkan ke kami. Dilapor ya? Iya, boleh nggak masyarakat langsung main nangkap aja gitu? Nangkap tapi jangan dihakimi, diserahkan ke polisi, ke WH. Sama kayak orang tangkap pelaku khalwat. Kan ditangkap masyarakat sekarang nih. Karena melanggar kanun jinayah. Ditangkap kasih ke WH. Ini juga yang melanggar kanun LKS ditangkap kasih ke polisi dan ke Satpol PP WH. Gitu. Artinya nggak main-main, jelas-jelas ya. Oke, mengenai Pak Randy tadi satu lagi pertanyaan tentang apa tadi? Dana bank syariah. Dana bank konvensional boleh enggak diserahkan kepada bank syariah begitu ya? Benar. Ini enggak boleh ini diserahkan. Dana bank konvensional ini kan dana berbasis bunga. Iya. Jadi enggak boleh diserahkan kepada bank syariah. Jadi kita konsepnya begini ya. Bank syariah ini tidak boleh menginvestasikan dananya kepada hal yang haram. Begitu juga bank syariah ini tidak boleh menerima sumber dana dari sumber dana haram. Di bank konvensional kan berbasis bunga, dananya kan bercampur dengan haram. Tidak boleh dia menerima. Makanya sistem keuangan itu, misalnya seperti unit usaha syariah perbankan itu terpisah sendiri, tidak boleh dicampur aduk ke situ. Jadi dia memang bank syariah ya bank syariah begitu. Tidak boleh menerima atau memberi kepada yang melakukan praktek haram. Kalau itu dia melanggar syariah di sini, tidak menganut syariah begitu ya. Karena dia memberikan investasi kepada industri yang haram, atau dia menerima sumber dana dari bunga, begitu. Boleh. Kita angkat satu telepon lagi ya, Prof dan Dr. Edi, karena waktu kita sangat tipis sekali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Ini dengan Wati di Lamlong. Oke, Bu Wati di Lamlong. Boleh Bu Wati mau nanya apa? Ya, kami ini orang kampung nggak paham ya dengan LKS. Apa LKS itu? Lembaga Keuangan Syariah ya. Jadi gini, begitu gonta-ganti yang sekarang ini yang harus syariah segala macam. Ini gimana nih kalau saatnya pas batas waktu yang sudah ditentukan untuk mengalihkan ke syariah, terus kita belum gimana? Dan gitu kami kan di kampung memang di Lamlong di Aceh besar ya. Tapi begitu lihat antrian gitu rasanya males lah segala macam, terus nggak paham kalau seandainya nggak kita pindahkan atau apa menjadi keuangan syariah. Banyak ketidakpahaman dari kami orang kampung tentang itu. Baik. Gimana kalau seandainya kerepotan apa gitu kalau seandainya kami tidak memindahkan. Terus juga ini tadi timbulnya
rentenir lain setelah tidak ada lagi bank rentenir, tapi bank kan ada masuk tuh Pak, bank ke kasih pinjaman ke kampung-kampung. Ada tuh, itu gimana tuh? Nanti ketika ada timbul para rentenir liar, apa yang terjadi bagi masyarakat? Itu ya Pak, makasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Wati tadi ya. Iya, memang ini yang menjadi salah satu tantangan juga, seperti yang tadi kita bahas nih, Prof dan juga Dokter, bahwa ketika masyarakat kita sudah mencoba untuk beralih ke syariah, kita melihat sistemnya yang sedikit lambat, seperti tidak cepat pada saat konven dulu, kemudian nanti akan hadir rentenir lain. Ini yang ditakutkan, bahwasannya bahwa ketika masyarakat merasakan bahwa aduh lama nih, lelet gitu ya, tapi tiba-tiba ada yang menawarkan. Ini kan menjadi salah satu solusi nih, solusi yang cepat seperti itu. Ini gimana, Prof? Sabri melihat dan juga Dokter, boleh nanti sekalian closing statement. Dan ini juga menjadi salah satu pertanyaan dari rekan Jati. Ada beberapa yang sudah masuk hari ini di via WA juga. Ada Risna tentang apakah Bank DAC yang sudah memigrasi ke syariah sudah dijamin bebas dari unsur riba. Tadi kita udah bahas ya, Dokter Edi. Dan sebelum closing statement nih di hari ini, ya nggak kerasa ya. Apa sih sebenarnya harapan dari Prof Sabri dan juga Dr. Edi terkait lembaga keuangan syariah? Jelas bahwa ketika kita saat ini migrasi ke syariah, dari konven ke syariah, di mana-mana masyarakat mau narik uang susah karena belum semua stabil seperti itu. Seperti tadi hadirnya rentenir ini akan membuat kita goyah nih. Solusinya maunya kan cepat, jadinya lambat nih gara-gara pergeseran ini. Dipastikan tidak, perubahan ini berapa lama? Mungkin boleh Prof Sabri. Ini saya sasarannya ke Prof Sabri terus. Baik Silakan, ya. Prof. Ini memang diantara kekhawatiran yang muncul. Benar. Tapi ini kan mesti ketika kanun ini sudah dibuat, semua hal-hal yang diprediksikan akan terjadi ini sudah diantisipasi. Berubah dari kebiasaan tradisi lama ke yang baru itu berat. Iya. Ketika Allah saja melarang riba ya dipraktekkan oleh kaum jahiliyah, karena ketika itu riba itu sudah mentradisi, itu perlu waktu sekitar 23 tahun. Ya, karena ketika Allah melarang tentang riba itu kan ayatnya itu bertahap, ya, tidak Allah langsung mengatakan jual beli halal, riba haram, tapi Allah bicara dari sisi etika. Riba sebenarnya tidak akan memberi Anda kaya dan sebagainya. Baru nanti di tahap yang keempat baru Allah mengatakan riba itu haram. Nah, artinya bahwa ketika kita ingin berubah ya dari sesuatu kebiasaan, kan sama saja sebenarnya. Katakanlah kita suka makanan tertentu, tiba-tiba makanan itu sudah nggak ada di pasar, itu sangat berat lidah kita itu untuk berubah. Ya, tapi kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh ya, saya pikir ini insya Allah tidak ada masalah. Nah, ini Bu yang paling penting adalah target kanun ini akhir tahun ini semua lembaga keuangan syariah, apakah itu bank, apakah dia pajak gadai, apakah asuransi, atau seperti permasalahan rentenir dan sebagainya, ini sudah tidak boleh ada lagi ya. Artinya yang berbasis riba ini sudah tidak boleh ada lagi di Aceh. Cuma persoalan katakanlah ketika kita harus merubah ATM kita, buku kita yang sebelumnya ke konvensional ke syariah, tidak selesai akhir tahun, itu lain. Itu persoalan lain, karena yang targetnya ini adalah lembaga keuangan syariah. Ya, artinya ketika kita menunjukkan kesungguh-sungguhan, artinya kan sama juga misalnya kan ketika seseorang ibu katakanlah meminta anaknya, kamu harus lakukan ini harus selesai. Ternyata anaknya tidak selesai, tapi anak itu menunjukkan progres, ya, menunjukkan artinya dia berbuat, sudah berusaha ya yang terbaik untuk itu. Nah, maka ini ya targetnya adalah semua lembaga keuangan ya ini harus selesai ya di akhir tahun. Tapi kalau masyarakat tidak sempat, mungkin di kampung dan sebagainya. Tapi kita semua dari kampung ini, Bu ya. Nah, cuma yang penting ini orang sering ya tidak arif melihat sesuatu persoalan, sering mencampur adukan sehingga membuat kesimpulan yang salah. Coba kita lihat sekarang
banyak orang mengatakan syariah nggak benar. Kenapa? Karena pelayanan salah, lambat, orang harus antri dan sebagainya. Kita harus lihat dulu apa yang terjadi ya. Ketika kanun ini diundangkan, ya BNI konvensional, BRI konvensional, semua bank-bank konvensional aja hijrah dulu ke syariah. Sebelum selesai proses hijrah mereka berubah ke syariah, tiba-tiba pemerintah ya melalui Menteri BUMN Pak Erick Thohir mengatakan ini harus merger, digabung 3 bank syariah ini menjadi satu, namanya BSI. Nah, menggabungkan 3 bank menjadi satu itu rumit. Bukan hanya menggabungkan pegawai, menggabungkan dana yang ada, tapi menggabungkan IT dan sebagainya. Nah, artinya apa? Tidak maksimalnya ya pelayanan yang diberikan oleh lembaga oleh BSI sekarang itu bukan karena syariah, tapi lebih disebabkan oleh merger. Ya seharusnya kita bijaksana. Ketika si Muhammad mencuri, kedapatan mencuri, kita tidak bisa mengklaim Islam tidak benar, tapi ya tidak benar adalah si Muhammadnya. Ya artinya ini ya kita saya pikir harus lebih bijaksana. Kita bisa memisahkan kalau memang pelayanannya bermasalah itu bukan karena syariahnya ya. Nah yang pasti bahwa kanun ini diundangkan, ini merupakan impian kita bersama, ingin membebaskan Aceh dari riba, maka pasti ya ketika ada kanun ini jangan Ibu tidak perlu mengkhawatirkan akan muncul rentenir baru. Rentenir yang ada aja di Aceh ini akan kita usir, maka yang lain mesti tidak akan berani. Coba kalau Ibu sendiri di setiap pelosok masyarakat yang mungkin teredukasi dengan baik, memiliki kesadaran yang tinggi, kita sama-sama menjaga. Coba kalau ada rentenir, Ibu lapor. Kan bila perlu nanti mungkin yang melapor itu kan kita diberi hadiah ya, sehingga orang mencari di mana ada rentenir sembunyi, itu akan kita laporkan. Baik. Nah, maka mungkin yang terakhir ya dari saya adalah karena ketika kita berbicara tentang melakukan hijrah ke arah yang lebih baik, maka hijrah itu berat. Ya, sehingga saya sering mengatakan ya, bicara hijrah, bicara katakanlah kita ingin merubah dari hal-hal yang sudah mentradisi ya, sudah kita lakukan lama, memang itu di permulaannya berat dan di pertengahan kadang-kadang kebingungan dan kekacauan yang muncul, tapi saya sangat yakin insya Allah akan indah pada akhirnya ya. Nah saya pikir itu ya dari saya. Baik Prof. Ya silakan Dokter Edi boleh menambahkan Dokter. Oke baik, terima kasih rekan Jati semuanya. Pertama Bu Wati tadi yang di Lamlom, itu memang kita harus berubah sekarang Ibu. Kita rubah rekeningnya, konversi dari konvensional ke syariah. Atau sekarang ini konversi kalau sudah ada dari syariah, misalnya dulu kita BRIS ya, Bank BRI Syariah, kita migrasi ke BSI. Kalau tidak kita migrasi bagaimana? Jadi rekening kita tidak aktif lagi. Karena sekarang ini 3 bank ini, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah mengikuti sistemnya Bank BSM dulu. Sistemnya. Jadi BSI sekarang ini menggunakan sistemnya Bank BSM. Kalau kita Bank BSM, misalnya dulunya Bank BSM, ini kita hanya ganti buku dengan ganti ATM aja. Jadi ATM-nya akan berlogo BSI. Tapi kalau Bank BRI Syariah, BNI Syariah itu tidak aktif lagi. Jadi harus kita migrasi dulu sistemnya sehingga bisa kita pakai. Kalau dulu konvensional nanti kan bank konvensional tidak ada lagi. Jadi harus kita konversi dulu dari bank konvensional ke bank syariah. Jadi kalau kita masih berhubungan dengan bank. Jadi saya pikir untuk saat ini kita perlu literasi keuangan kita, inklusi keuangannya, perlulah kita ada rekening bank ya zaman sekarang karena nanti akan berbasis digital semua pembayaran semua mobile banking. Jadi kita masyarakat kita, harapan saya nih ya, kita sama-sama bagaimana memajukan lembaga keuangan syariah dengan mengadopsi, mempraktekkan perbankan atau lembaga keuangan syariah. Caranya bagaimana? Kita berurusan dengan keuangan syariah. Kalau masih ada praktek lagi, mari sama-sama kita cegah, kita tegah dengan melaporkan kalau ada pelanggaran syariah atau ada rentenir ataupun tidak berurusan dengan lembaga yang masih beroperasi di konvensional, sehingga lama-lama mereka akan tutup sendiri ya karena tidak ada pasar lagi. Sehingga kita yakin dan percaya bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis, dan kita
kuat tekad kita, karena kita melaksanakan seperti kita melaksanakan salat, puasa dan sebagainya, dan begini juga kita bermuamalah secara Islami. Demikian dari saya. Iya, baik. Terima kasih Dr. Edi dan juga Prof. Sabri di kesempatan siang hari ini. Tentu rekan Jati, obrolan kita hari ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh. Nah, sebelum kita closing nih Prof dan juga Dokter, tadi kan kita udah bilang nih siapa partisipasi terbaik itu akan mendapatkan giveaway dari Radio Jati FM. Ada penelpon kita tadi, ada Pak Ferry, ada Ibu Zubaida, ada Pak Dahlan, ada Ibu Dila, ada Ibu Wati, ada Pak Randy, terkait lembaga keuangan syariah kita juga tadi, dan ada juga yang melalui WhatsApp Jati FM yang bertanya, ada Ibu Rizna ya. Beberapa pertanyaannya juga terkait hampir sama dengan penelpon-penelpon tadi ya. Nah, gimana nih Prof Sabri dan juga Dr. Edi boleh memilih, dokter milih satu orang, Prof Sabri boleh milih satu orang, siapa yang bisa mendapatkan giveaway dari Radio Jati FM? Saya ke Dr. Edi deh, Dr. Edi dulu, siapa kira-kira Dr. Edi dari penelpon kita tadi? Treng. Ini gak ada orang dalam ya? Gitu ya? Silakan dokter. Siapa aja boleh ya, kira-kira yang menurut dokter deh, yang tadinya keren pertanyaannya. Ini giveaway-nya ini sesuai dengan syariah, karena Seru, dia tidak ada tidak ada simpanan atau apa ya. Benar. Dan diberikan dalam bentuk sukarela ya, untuk menjalin silaturahim, tentunya silaturahim yang baik. Silakan. Baik, saya apakan pada Bu Zubaidah di Sabang ya. Oke, Bu Zubaidah ya. Nah, satu lagi Prof Sabri, kira-kira siapa? Ini ya, apakah ini orang yang sama? Mohon saya dibantu. Tadi yang berbicara tentang kenapa kita baru terpikir kanun sekarang. Kemana orang Aceh dulu? Kok tidak? Artinya kenapa baru sekarang kanun itu ya diimplementasikan? Iya, hadir. Itu siapa? Itu tadi Bu Zubaidah. Karena dua pertanyaan, Prof. Memang Bu Zubaidah ini keren banget ya pertanyaannya sampai dua. Ya sampai Prof sama dokternya udah sama nih persepsinya. Tapi nggak boleh dua ya. Iya nggak boleh. Ya, beliau udah satu nih dapat dari Bu Tredi. Kemudian ini Bu Dila ya. Bu Dila yang bertanya tentang ini dan ya tentang beliau saya pikir pelaku UMKM. Iya, pelaku UMKM di Uli Karing. Oke, terima kasih Prof dan juga Dr. Edi. Untuk Anda rekan Jati yang mendapatkan giveaway dari Radio Jati FM, ya Anda nanti boleh konfirmasi kembali di WhatsApp Jati FM di 0811 682 1036. Kita akan ketemu di lain kesempatan dengan topik yang berbeda lagi. Semoga kanun lembaga keuangan syariah ini yang mewujudkan perekonomian Aceh yang bebas riba bisa terlaksana dengan baik ya, dan tentunya Dewan Syariat Aceh juga terus bekerja sama dengan lintas sektor yang memang berperan penting, dan juga masyarakat kita semakin sadar tentang riba ini sebenarnya bahaya, mengerikan ya. Dan untuk Anda rekan Jati, obrolan ini juga dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh. Sekali lagi terima kasih Prof dan juga Dr. Edi. Kita bertemu di lain kesempatan. Langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Putri Johan, kita sign off. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.